Annyeong Yorobun, welcome back to my channel. Kali ini aku nggak bikin video lirik Bangtan, tapi aku mau bahas dilema yang sering dialami sama penikmat K-pop atau K-popers, yang mana mereka sering diremahin sama orang-orang yang dibilang plastik lah, banci lah, kafir lah, dan segala stigma negatif yang melekat sama K-popers. Oh iya, sebelumnya buat yang belum kenal, aku Titis. Saat ini aku bekerja sebagai jurnalis, dan aku K-popers. Lebih tepatnya, ARMY. Sangat jelas bukan? Jadi udah lama banget aku pengen ngebahas persoalan ini. Semua ini berawal dari pengamatanku ke sebagian banyak K-popers seusiaku, khususnya cewek atau teman-teman fangirl yang kayak ngerasa gak nyaman gitu loh menunjukkan dirinya suka K-pop. Karena aku sendiri sempat hiatus selama 2 tahun berhenti fangirling gitu. Karena ya itu tadi, ngerasa gak nyaman, ngerasa bersalah, ngerasa berdosa. Dan ternyata semua itu bukan tanpa alasan. Pernah gak sih kalian mikir, kenapa cowok-cowok pencinta bola yang nonton pertandingan pas gol itu teriak-teriak dan dianggap wajar, sedangkan cewek yang lagi nonton konser teriak-teriak heboh itu dianggap alay dan gila? Kenapa ya double standar buat cewek? Padahal kan pada dasarnya kita sama-sama mengekspresikan kesenangan kita pada sesuatu. Padahal hobi atau kesukaan mah soal selera dan preferensi. Apa yang menarik buatku belum tentu menarik buat kamu, belum tentu menarik buat orang lain. Begitupun sebaliknya. Dan itu nggak bisa memaksakan satu sama lain, cukup respect each other. Semua itu terjadi karena apa yang dianggap masuk akal oleh masyarakat seringkali diukur dari standar kacamata laki-laki, atau dengan kata lain, langgengnya budaya seksisme di masyarakat kita. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin gimana internalized sexism dan toxic masculinity berperan merendahkan K-pop dan penggemarnya, bahkan mencaci maki mereka. Secara istilah, seksisme adalah prasangka atau stereotip yang membatasi ekspresi gender tertentu, yang mana itu sangat merugikan baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dalam bukunya The Cultural Construction of Sexuality menguraikan, perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan bukan sekedar biologi, tapi melalui proses sosial dan kultural. Oleh karenanya, gender berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, ukuran feminin dan maskulin terus berubah sepanjang masa. Berikut gambarannya. Seksisme sendiri sangat luas cakupannya, mulai dari ranah kebijakan pemerintah, sistem pendidikan, terus interaksi personal sama teman di lingkungan kerja, keluarga, sampai menanamkan stereotip tertentu ke diri sendiri, yaitu yang akan kita bahas, internalized sexism. Seandainya kita membayangkan fangirling itu hobi yang levelnya di bawah suka bola, suka main game, nah itu kita sudah mengamini perilaku seksisme itu sendiri. Bahkan kultur seksis itu udah merasuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, di masyarakat patriarki, di mana tempat kita hidup saat ini, laki-laki itu identik dengan sifat maskulin, kuat, bandel, gak boleh nangis, dan perempuan identik dengan sifat feminin, kalem, penurut, harus bisa masak, dan sebagainya. Contohnya yang terjadi saat ini seperti yang aku bilang tadi, antara hobi nonton bola dan nonton konser. Bola dianggap lebih rasional, bergengsi, dan layak disukai. Sedangkan penikmat K-pop dianggap pasif, konsumtif, irasional, norak, dan alay. Sekarang mari kita bedah lebih lanjut. Nah, K-pop ini dianggap produk dari industri hiburan yang termasuk budaya massal. Jadi memang Korea sengaja memproduksi sesuatu itu, khususnya musik dengan ciri khas dance idol itu untuk dinikmati dan dikonsumsi secara massal dan secara luas. Dan feminisasi budaya ini udah mulai dari abad 19 karena adanya ketakutan masyarakat kala itu pada produk yang dinilai emosional, terus berperasaan, dan konsumtif. Yang mana itu semua bertentangan sama nilai maskulinitas yang rasional dan menekankan produksi. Dari kacamata ini, perempuan yang menikmati budaya massal, yaitu K-pop, dinilai sebagai orang yang pasif, yang mana dibodohi oleh wajah tampan idol K-pop. K-popers dianggap gak bisa mengambil makna dan value dari produk ini. Kalaupun ada yang ngerasa terinspirasi sama lagu-lagunya, seringkali orang bakal menilai itu tuh sesuatu yang salah, dangkal, dan remeh. Padahal orang yang memberi judgement dari luarnya doang tadi belum tentu tahu banyak tentang lagu K-pop dan alasan kenapa K-pop banyak disukai, terlepas dari visualnya yang tentu saja flawless. Tapi ya begitulah kenyataannya, fangirl direduksi sebagai konsumen budaya massal yang pasif dan emosional. Mirisnya lagi, stigma negatif yang melekat sama fangirl ini sangat dipengaruhi oleh objek yang disukai, yaitu idol K-pop.
yang mana mereka itu cenderung putih, rapi, bersih, yang ganteng, yang imut, yang pokoknya Gyokta banget lah. Semua itu tuh sangat bertentangan sama konsep maskulinitas yang berlaku saat ini. Dari gaya pakaian, gaya rambut, dandanannya juga cenderung feminin dan dianggap ngerusak standar maskulin tradisional. Belum lagi mereka nyanyi sambil joget, sambil ngedance. Yang mana buat kebanyakan laki-laki konservatif atau kolot, ngedance itu cuman buat cewek. Dan ini dia toxic masculinity. Cowok nari dibilang banci dan bukan lelaki sejati. Penampilan idol K-pop ini menentang hegemoni maskulinitas yang selama ini berlaku dan diamini oleh media dan masyarakat. Akhirnya para laki-laki toksik yang so gentle ini tadi ngerasa nggak nyaman sama wajah baru idol K-pop yang mau ngedobrak konsep maskulinitas yang ada saat ini. Akhirnya mereka ngecaci maki idol K-pop dan penggemarnya demi mempertahankan status quo soal standar maskulinitas yang mereka amini. Demi ngebuktiin kalau mereka itu bener-bener lelaki sejati yang lebih gentle daripada idol K-pop. Penggemar K-pop yang kebanyakan cewek dianggap emosional dan irasional, direndahkan karena mengkonsumsi produk budaya massal. Belum lagi musisi dan idol K-pop yang disukai sangat tidak maskulin bagi cowok-cowok toksik itu tadi. Nah, dua faktor utama itu yang membuat K-pop sebagai budaya feminin. Karena internalized sexism tadi, makanya K-pop berasa inferior dibandingkan budaya maskulin. Maskulin selalu dianggap superior, sangar, hebat. Sedangkan selera perempuan sering kali dilihat tidak sebanding. Emang, jadi cewek itu nggak pernah gampang. Perkara punya hobi fangirling aja, Masya Allah ujiannya dihina, dicaci maki sana-sini. Jadi buat kalian yang nggak suka K-pop, itu karena idol K-pop ngeganggu kalian? Atau karena fangirling itu bukan sesuatu yang biasa dilakuin cowok? Well, in the end of the day, kita nggak bisa ngedaliin orang lain selain diri kita sendiri. Kita nggak bisa dikte seseorang, dia harus suka apa, dia nggak boleh suka apa, karena kamu bukan dia. You are you, and he is him. You have no right to judge. Lagi pula, kalau semua orang menyukai hal yang sama, bukankah dunia ini akan jadi membosankan? Bayangin aja sedunia suka bola semuanya. Atau sedunia suka nonton tinju semua. Kan kehidupan ini jadi nggak ada warnanya kalau semua orang yang kita kenal hobinya sama. Ya nggak? Last but not least, makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Buat kamu yang K-popers atau bukan, boleh dong sharing point of view kamu di kolom komentar. Mungkin kalian punya pandangan lain soal masalah ini. Dan buat teman-teman K-popers yang punya pengalaman pahit, boleh banget dong sharing pengalaman kalian karena aku pengen tahu apa yang kalian alami selama ini, oke? Like dan subscribe kalau kamu suka, dan share kalau menurutmu video ini bermanfaat. Bye! Borahe! Jadi kapan kita nonton konser?